Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Untuk menambahkan sedikit cerita tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Uwais Al-Qarni seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Herman Sabtaji, tidak banyak sumber yang bisa kita dapatkan tentang kisah besar seorang Uwais Al-Qarni. Walaupun kisah ini masih perlu dipertanyakan, tetapi tidak mengandung syariah baru atau tidak mengandung kedustaan-kedustaan yang tidak mungkin terjadi. Uwais Al-Qarni mempunyai seorang ibu yang sudah sepuh sekali. Sang ibu yang sudah sepuh ini sangat rindu untuk berkunjung ke Baitullah Ka'bah, untuk menunaikan haji. Saking rindunya, setiap hari dia meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk memberangkatkan dia ke kota Makkah melaksanakan haji. Tetapi Uwais dengan sangat sedih hati belum bisa mengabulkan karena tak punya dana untuk mengerjakan haji bersama ibunya. Tetapi dia tidak pernah merasa jerah untuk terus berusaha mencari jalan bagaimana cara yang terbaik untuk membawa sang ibu pergi ke Baitullah. Apa yang dia kerjakan? Dia membeli seekor kambing yang seberat 50 kg. Dia buat kandang kambing ini di atas puncak gunung. Setiap pagi Uwais Al-Qarni membawa kambing yang 50 kg itu di tangannya dari tempatnya di atas gunung untuk mencari makanan ke bawah. Puluhan kilo dia harus membawa kambing dari atas gunung ke bawah untuk mencari rumput dan membiarkan sang kambing itu makan. Sore harinya kambing itu diambil lagi dan dibopong lagi, dibawa dari tempat mencari makanannya ke kandangnya di atas gunung lagi. Selama 1 bulan penuh dia berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Gak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin apa yang dimaksud dengan Uwais Al-Qarni. Setelah 1 bulan penuh, dia bilang sama sang ibu, mari kita berangkat menunaikan haji. Waktu itu bulan haji. Sekarang udah tahu apa artinya? Belum, dikit lagi. Sang ibu bertanya, kau punya dana untuk mengerjakannya? Jangan takut. Siap semua ibu, siapkan pakaian, siapkan makanan, minuman, kita serang berangkat. Ibunya dibopong di belakang, digendong dari kota Yaman ke kota Mekah. Berapa Pak? Kita baru tahu kenapa Uwais Al-Qarni melakukan tadi, ambil kambingnya dari atas gunung untuk memperbesar badannya supaya siap menggendong ibunya yang beratnya 50 kg. Di bawah sang ibu digendong dari kota Mekah berjalan dari kota Yaman berjalan kaki ke kota Mekah.
Silakan Bapak dan Ibu bertanya kepada teman-teman yang lulusan Yaman, berapa hari dari Yaman ke Kota Mekah berjalan kaki dengan menggendong sang ibu. Sang ibu dibawa dari kota Yaman ke Kota Mekah, sampai di Kota Mekah melaksanakan haji sambil digendong terus dia ganti. Tempat keringat, tempat buang air, tempat makan, tempat minum sang ibu adalah badan sang Uwais Al-Qarni. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Sang Uwais ditanya oleh ibunya, sudah berdoa nak? Sudah ibu. Apa yang kau doakan? Dia berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni ibunya dan memasukkannya ke dalam surga. Sang ibu sedih. Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu? Dia bilang, kalau ibu ridho, saya akan juga masuk surga. Jadi cukup ibu ridho, saya akan masuk surga. Enggak, belum. Aku belum ridho. Apa yang ibu minta? Bukankah engkau mempunyai penyakit kusta? Iya. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan kustamu. Sang anak mulai bimbang. Kenapa? Dia tidak mau merengek kepada Allah karena penyakitnya. Dia tidak mau menolak takdir Allah, tapi dia tidak mau juga sang ibu tidak ridho terhadap dirinya. Gimana jalan keluarnya ya? Dia berdoa kepada Allah. Doanya begini Pak, Ibu sekalian. Ya Allah, aku tidak mau menolak kadarmu, tapi aku tidak mau mengecewakan ibuku. Bapak sekalian, karena matanya masih di sini, tak dulu dah, saya stop dulu. Silakan beresin. Mau menolak kadarmu, tapi aku juga tidak mau ibuku tidak ridho. Sembuhkanlah kustaku kecuali setitik saja, agar aku tidak menolak kadarmu. Sembuhkanlah kustaku kecuali setitik saja, agar aku tidak menolak kadarmu. Bayangkan oleh kita, bagaimana keduanya diseimbangkan dengan sangat jelas. Dia ingin sekali menikmati kadar yang telah Allah tentukan tanpa merengek meminta apapun. Tetapi dia juga tidak mau sang ibu tidak ridho terhadap dirinya, agar dia berdoa disembuhkan kustanya. Maka Allah sembuhkan kustanya, kecuali yang tadi Ustaz Darman ceritakan, ada sedikit seperti apa? Uang logam di belakangnya. Itu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Sebuah keagungan berbakti kepada orang tua yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan dalam banyak kisah. Kita lihat Bapak-bapak sekalian, ada satu gambar saya yang mungkin di Bapak-bapak sekalian ada bukunya kan? Ada bukunya? Bapak perhatikan baik-baik. Halamannya 14 berarti, sebelum 15. Di tengah-tengah 14 dan 15. Perhatikan Bapak-bapak sekalian, bagaimana seorang anak benar-benar menggendong sang ibu di waktu melaksanakan haji, dan ada seorang ibu yang digendong anaknya dalam keadaan sudah parah sekali. Sebuah peristiwa yang sangat sulit untuk dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini pun menyambung dengan sebuah kisah singkat di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang anak yang menggendong ibunya waktu melaksanakan haji.
cucuran keringat ibunya yang menempel di tubuh sang anak, sampai sang ibu yang terus bergelantungan di tubuh sang anak. Dengan tetap tegas sang anak melaksanakan gendongan terhadap ibunya sambil bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, apakah saya sudah menembus semua apa yang diwajibkan berbakti kepada ibu saya?" Umar bin Khattab mengatakan, "Belum." "Kenapa ya Amirul Mukminin? Dulu ibumu berbakti waktu melahirkanmu dengan berharap kau hidup walaupun dia harus mati menanggung segala resiko hamilnya. Tetapi engkau waktu menggendong dan berbakti kepada ibumu sambil berharap semoga cepat mati ibumu agar tidak berbakti lagi kepada sang ibu." Betul nggak? Jujur nggak? Benar. Sangat benar bahwa ketika kita berbakti sama sang bapak, sang ibu, kita sambil berdoa semoga mereka cepat mati agar kita tidak berbakti lagi kepada sang ibu, karena menusahkan sekali. Padahal mereka dengan segala jerih payah sambil meminta kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan anak saya waktu dilahirkan walaupun saya harus mati." Tapi kita menembus segala pahala itu dengan berharap cepat-cepat ya Allah matikan agar saya tidak mendapatkan beban lagi. Itulah bedanya antara anak dengan bapak yang ibu kita. Itulah balasan yang bisa kita tebus kalau itu tidak pernah bisa menebus bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mengapa mereka begitu hebat dan mulia dalam berbakti kepada orang tua mereka di zaman-zaman salafus saleh kita? Karena ada satu hal yang sangat besar di mata mereka, yaitu tauhid. Mereka tahu persis bahwa Allah Rabbul Alamin penciptanya itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih. Dia tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang menjadi sebab bersatunya kasih sayang Allah Rabbul Alamin kepada siapapun. Mari kita lihat bagaimana Allah menggambarkan bakti kepada orang tua dengan masalah tauhid yang begitu agung. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada adalah Allah Rabbul Alamin. Tapi coba perhatikan baik-baik. Semua saluran rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah itu, penciptaan, penataan, pengaturan, pembinaan, pentarbiyahan seorang makhluk yang belum pernah ada menjadi ada, disalurkan melalui seorang ibu dan seorang ayah. Mari kita perhatikan sebuah ayat. Bapak-bapak sekalian, nanti bisa dilihat yang saya buka tadi. Mari kita perhatikan ayat ini dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalurkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya yang bernama ibu. Dalam ayat ini surah Az-Zumar surah 39 ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim." Saya baca tengahnya saja. "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath." Dia Allah yang menciptakan kalian minta diciptakan oleh Allah, tidak pernah